Hai teman, welcome back to my channel, DOG Diary of Glenda. Sesuai janji gue kemarin, hari ini gue akan jalan ke SF. Setelah sebulan di sini dan jalannya cuma ke situ-situ doang, agak sumpek juga ya. Akhirnya kita decide ya untuk jalan ke SF. Dulu banget gue pernah ke SF liburan sama keluarga, tapi masih zaman SMA. Nah kayak gini nih penampakan gue. Maklum deh masih pakai kamera, jadi kalau misalnya blur atau enggak kita baru tahu setelah dicetak. Yuk kita jalan. Perjalanan ke sana asli cerah banget langitnya. Biru dan indah bener awan-awannya. Jadi cukup menikmati deh selama perjalanan ke sana. Selama pandemik ini ke SF cuma 30 menit, biasanya sejam loh. Seneng banget lihat foto ini, lihat deh awannya, keren banget ya. Selama perjalanan gue lihat ada hal-hal unik seperti ini nih. Tiang listrik gede gitu ditaruh di atas air. Itu kayaknya di Indo gue gak pernah lihat deh. Kalian pernah lihat gak? San Francisco, here I come. Dia boleh serius nyetir, tapi gue dong nyemil Cheetos. Enak. Selama perjalanan ini kita juga ngelewatin bandaranya SF di sini. Jadi dia letaknya kayaknya di tengah-tengah antara Redwood dengan SF. Selain lihat awan dan langit yang biru, kita juga bisa lihat bukit di sana dan juga San Francisco Bay. Jadi benar-benar pemandangannya indah banget dan kita nikmat banget selama perjalanan ke sana. Kalau udah lihat banyak rumah di atas bukit gitu, artinya kita udah deket, tinggal keluar di SF nih exitnya. Kelihatannya nempel banget ya rumah-rumah di situ. Sampai juga nih kita di SF. Ini adalah neighborhood di sekitar kafe tempat temennya laki gue. Jadi kita kesini mau beli sandwich dulu. Jadi selama pandemik, kafe-kafe di sini terima to go. Nah ini dia kafenya. Nah habis ini kita mau jalan-jalan liatin beberapa tempat yang asik buat foto-foto. Jalanan di sini cukup unik, jadi kadang naiknya ekstrim atau turunnya ekstrim. Seperti ini nih, ekstrim banget dia turunnya. Konon katanya SF ini dibangun lebih dari 50 bukit, makanya jalannya seperti ini. Kita sempat ngelewatin park ini dan karena cuaca hari ini enak banget di luar, banyak bener tuh yang piknik di sana. Kayaknya pada lupa deh ada pandemik. Nah, kabel-kabel itu untuk kabel car SF. Nah, kabel car ini satu-satunya landmark bersejarah nasional loh yang dapat bergerak. Terus kita ngejajal jalanan ini nih, namanya Lombard Street. Nah, ini cukup famous karena banyak orang-orang foto di sini. Curam bener turunannya kalau kita turun naik mobil. Jadi orang-orang SF ini bilang ini ada jalan terbengkok. Kenyataannya ada di Vermont Street, lebih curam dan beda satu belokan aja. Kalau di Lombard ada 6, sedangkan di Vermont ada 7 belokan. Gini nih penampakannya kalau dari bawah. Kelihatan kan naik turunnya cukup curam? Nah, habis dari situ kita lanjut mau ke Golden Gate. Nah ini ada di pinggirannya Golden Gate nih, jadi sebelum sampai ke Golden Gate kita ngelewatin seperti ini, ada bay-nya. Rumah-rumah di sekitaran Golden Gate ini cukup fancy banget, kelihatan kan model-modelnya beda banget sama yang di dalam kota. Paling susah di sini cari parkir, asli benar-benar perjuangan banget, muter berkali-kali, akhirnya dapat juga kita parkir. Dan kita parkirnya deket banget sama Palace of Fine Art. Tempat ini juga salah satu tempat yang harus kalian datengin. Sekilas mengenai tempat ini dibangun di atas 365 hektar dan ada 11 istana besar yang mamerin benda-benda dari setiap dunia. Ada lebih dari 1.500 patung dari seniman di seluruh dunia. Jadi ceritanya waktu tahun 1906 ada gempa yang bikin SF hancur. Setelah itu SF nunjukin ke dunia bahwa dia udah bangkit dengan ngebangun tempat ini. Lalu tahun 1910 para pemimpin bisnis dan sipil berkumpul untuk membahas bahwa SF akan jadi tempat pameran dunia besar pertama di abad itu. Keren ya, ini bagian dalamnya.
Bener-bener megah banget tempat ini. Ya kebayang dong 365 hektar. Pas kita di sini tiba-tiba kepengen ke WC. Aduh ampun deh, pada saat pandemi kayak gini asli susah banget nyari tempat pipis. Apalagi tempat umum kayak begini. Terus kita coba cari deh tempat WC umum. Akhirnya ketemu dan itu deket banget sama Golden Gate. Nah ini dia Golden Gate. Instagramable ya. Tahu nggak kalian Golden Gate ini dibangun hanya dalam waktu 4 tahun loh, dari tahun 1933 sampai 37. Canggih ya orang-orang zaman itu udah ngebangun kayak gini. Terus satu lagi, kalian tahu nggak Golden Gate ini sebenarnya warnanya bukan merah loh. Jadi warnanya adalah International Orange. Supaya kalian tahu. Terus dekat situ ada Alcatraz Island. Dulunya tempat ini penjara loh. Kita bisa naik perahu ke sana kalau nggak pandemik seperti ini. Pas arah pulang kita ngelewatin satu mall yang cukup gede sebelum masuk ke tol. Ada Marugame, Uniqlo, H&M, Decathlon. Tapi sayangnya tutup cuy, kalau nggak sih pasti udah mampir. Waktu kita jalan pulang kita ambil freeway yang beda. Karena menurut laki gue ini lebih sinik pemandangannya. Gue seneng banget lihat awan-awan di sini, bagus-bagus gitu. Terus pemandangannya juga indah-indah gitu, jadi menikmatin banget. Terus kita sempat lewatin satu lake, tapi gue nggak tahu namanya. Tapi yang penting sih pemandangannya indah aja. Lagi-lagi awan lagi nih, sorry ya guys. Gue seneng banget lihat awan soalnya. Akhirnya kita sampai lagi deh di Redwood. Nah ini tempat tinggal orang-orang kaya. Memang letaknya ada di atas bukit gitu. Tapi sama-sama Redwood. Sebelum kita udahan, gue mau kasih tahu fun facts mengenai San Francisco. Jadi fortune cookie itu ditemuin di SF loh oleh migran Jepang namanya Makoto Hagiwara. Levi's ciptain jeans denim di sini karena di awal mereka mau buat pakaian tahan lama dan nyaman untuk para penambang di sini. SF ini juga merupakan second largest Chinatown loh di luar Asia. Lebih dari 100.000 orang hidup di Chinatown sini. Jadi dia juga punya tempat terbesar dan tertua Japantown di US. Dan ini salah satu dari 3 tempat Japantowns yang masih ada di US. Di SF kamu juga nggak bakalan kehabisan stok resto baru. Ada waktu tertentu sekitar 3.500 resto yang buka di sini. Oke deh teman, semoga kalian enjoy ya tadi jalan-jalan ke SF sama gue. Jangan lupa like dan subscribe ya. DOG, peace out!